Halo semuanya, kami dari kelompok 8 di video ini akan membahas sedikit tentang self-disclosure. Jadi di self-disclosure itu sebenarnya sederhananya kayak kita cerita ke orang lain gitu tentang apa yang kita pikirkan, kita rasakan, atau pengalaman pribadi yang biasanya nggak semua orang tahu. Biasanya prosesnya itu bertahap, kita mulai dari hal ringan kayak cerita tentang hobi, keseharian, tapi makin nyaman sama seseorang, kita tuh bisa mulai cerita yang lebih dalam, kayak kekhawatiran kita, mimpi, atau pengalaman yang lebih pribadi. Nah, proses inilah yang bikin hubungan jadi lebih dekat, lebih saling percaya. Terus self disclosure tuh bukan cuman cerita-cerita curhat ya, tapi lebih ke bagaimana kita tuh saling mengenali dengan sehat dan tetap ada batasnya. Kayak kita cerita ya kalau ada situasinya yang tepat, orang yang aman dan kita tuh ngerasa nyaman kayak gitu. Terima kasih. Hai guys, di sini aku menjelasin manfaat dari self disclosure. Yang pertama itu dengan kita cerita, kita bisa jadi ngerti dengan diri kita sendiri. Kadang orang lain ngasih sudut pandang yang gak kita lihat sebelumnya. Yang kedua, keterbukaan itu bikin hubungan kita jadi lebih dekat. Nah, orang lain tuh jadi tahu maunya kita apa, ngerasanya gimana, dan akhirnya tuh komunikasi kita bisa berjalan lebih lancar. Nah, yang ketiga, cerita itu bikin lega. Daripada kita pendam sendiri, mending kita bagikan cerita kita ke orang yang udah kita percaya, dengan keluarga, kerabat, sahabat, yang lainnya, dan biar pikiran kita tuh jadi lebih ringan. Nah, bonusnya orang biasanya tuh lebih nyaman dan lebih suka sama orang yang jujur tentang dirinya sendiri. Jadi self disclosure itu bukan drama, bukan curhat berlebihan, tapi cara sehat untuk bangun hubungan yang tulus dan bikin kita ngerasa lebih baik. Yang penting tetap pilih orang yang tepat dan waktunya yang pas. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang bahaya self disclosure. Oke teman-teman, memang self disclosure itu penting, tapi kita juga perlu mewaspadai perasaan-perasaan kita ketika kita self disclosure gitu, membuka diri kita. Nah, itu gimana? Nah, yang pertama itu kecewa dan ditolak. Misalnya nih, kamu udah curhat banyak banget nih sama teman kamu. Salah satunya kamu cerita tentang kamu tuh lagi pusing gara-gara ekonomi kamu gitu. Tapi dia malah ngejawab kayak, ya iblis ekonomi itu tuh hal yang biasa, ngapain harus dipusingin gitu ya. Itu pasti kamu kecewa dan ngerasa ditolak dong sama cerita kamu. Yang kedua itu adalah rahasia bocor atau pengkhianatan. Misalnya informasi atau cerita yang kamu udah ceritain ke teman kamu malah disebarin tanpa izin gitu. Pasti kamu ngerasa rahasia kamu udah bocor dong ke teman kamu itu. Padahal kamu udah nggak buka diri kamu, tapi cerita kamu malah diceritain ke orang lain gitu. Nah, selanjutnya itu cara melakukan self disclosure. Yang pertama itu kita pilih orang yang tepat. Kita tuh hanya cerita itu sama orang yang kita percaya aja. Lalu yang kedua itu mulai dari hal yang ringan dulu. Jadi kita tuh jangan terlalu oversharing. Yang ketiga itu pilih waktu dan tempat yang pas. Kita tuh hindari dari tempat yang ramai atau situasi itu yang bikin canggung gitu. Yang keempat tuh jujur tentang alasan kamu bercerita. Misalnya kayak aku ceritain itu karena aku pengen terbuka aja sama kamu gitu. Lalu yang kelima tuh sampaikan secukupnya. Jadi kita itu fokus pada inti cerita, jangan sampai membebani si pendengar gitu. Lalu yang keenam yaitu siap menerima respons dengan dengarkan balik dan lihat apakah dia juga bisa terbuka gitu. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.